Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang terhormat Bapak Dosen Iro Prayogo selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan evaluasi dan penilaian hasil yang dalam hal ini memberikan tugas tentang ilustrasi atau gambaran toharoh atau bersuci untuk menghilangkan beberapa najis. Salah satunya najis mukhafafah atau najis ringan, kedua najis mutawasitoh, dan yang ketiga najis muhalladoh. Sebelumnya bahwa kita ketahui bersama bahwa salah satu daripada syarat sahnya sholat yakni kita harus suci dari najis ataupun hadas. Pada kesempatan kali ini saya ingin sebelum mempraktekkan cara menghilangkan najis-najis tadi, ingin menjelaskan sedikit atau teori sedikit terkait najis-najis tersebut. Yang pertama yakni bahwa yang namanya najis itu sesuatu yang menjijikan, ya, sesuatu yang menjijikan, atau istilahnya itu najis ialah sesuatu yang menjijikan yang menghalangi kesahannya sholat. Oleh karenanya bersuci dari hadas ataupun najis itu wajib, termasuk syarat daripada kesahannya sholat. Adapun najis itu sendiri mempunyai dua versi ataupun dua kategori, yakni pertama adanya najis ainiyah. Najis ainiyah itu bisa kita ketahui dengan tiga faktor. Yang pertama yakni dengan adanya bau, yang kedua dengan adanya rasa, dan juga yang ketiga dengan adanya warna. Ketika ketiga tersebut itu tidak ada, maka kita mengambil ataupun beralih ke faktor yang kedua, yakni hukum najis yang hukmiyah, secara hukum saja. Adapun pembagian daripada najis itu sendiri itu ada tiga. Yang pertama yaitu najis mukhafafah, ya, berarti ringan. Khaffafa yukhaffifu berasal dari kata khaffafa, ya, artinya ringan. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa najis tersebut itu ringan di dalam mensucikannya. Contohnya seperti hanya satu saja, ya, contohnya yakni najisnya ataupun air kencingnya bayi laki-laki. Ingat, ya, bayi laki-laki yang belum berusia 2 tahun dan juga belum makan selain daripada ASI, itu yang tergolong najis mukhafafah. Cara membersihkannya yakni cukup dengan memercikan air ke tempat yang terkena najis. Nah, nanti untuk prakteknya di episode yang terakhir. Kemudian yang kedua, penjelasan dari najis mutawasitoh. Najis mutawasitoh itu najis selain daripada najis mukhafafah dan juga najis muhalladoh. Contohnya banyak sekali, ya, semisal kotoran hewan itu termasuk najis mutawasitoh. Ketika kotoran tersebut itu ada bentuknya, maka itu namanya najis mutawasitoh yang ainiyah. Ainun artinya mata, berarti bisa dilihat oleh indera mata. Kemudian yang kedua yakni ada yang namanya najis mutawasitoh hukmiyah. Najis tersebut itu dihukumi najis karena walaupun realnya tidak kelihatan terkena najis, namun itu ada salah satu tanda-tanda indikasi yang menunjukkan bahwa tempat atau sesuatu tersebut terkena najis. Contoh semisal semisal kucing kencing di baju ataupun pakaian kita yang kita taruh di depan ataupun di dalam rumah. Lah, itu ketika selang beberapa jam kemudian, maka otomatis najis tersebut sudah kering. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa pakaian tersebut terkena najis. Karena apa? Karena ada indikasi bau ataupun ya, bau pesing, ya, istilahnya itu bau pesing, bau tidak enak. Lah, di situ dikategorikan yang namanya najis
mutawasitoh yang hukmiyah. Terus yang terakhir yakni najis mughalladzah. Artinya bahwa najis tersebut itu sangat sulit di dalam menghilangkannya. Contohnya yaitu sesuatu yang terkena anggota tubuh ataupun yang ada pada anjing ataupun babi, itu namanya najis mughalladzah. Cara mensucikannya itu berat, yakni kita menyiapkan air, kemudian selain air itu juga ada debu yang suci lah. Membersihkannya itu sebanyak 7 kali basuhan ya. Lah basuhan yang pertama ya ataupun yang tengah, pada intinya jangan pada basuhan yang terakhir ya, itu kita basuh dengan air tersebut dicampur dengan debu yang suci, kita alirkan, kita basuhkan ke tempat najis tersebut. Lah kemudian kita tambahi ataupun kita aliri lagi basuhan kedua, ketiga sampai ketujuh itu dengan air bersih. Itu cara membersihkan najis mughalladzah. Untuk lebih jelasnya mari kita saksikan, mari kita lihat ilustrasi atau gambaran praktek cara menghilangkan mulai najis pertama yakni najis mukhafafah, yang kedua najis mughalladzah, dan yang ketiga najis mutawasitoh ya. Sekian, langsung saja kita praktek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Langsung saja kita praktek. Pertama, membersihkan najis mukhafafah ataupun najis yang kategori ringan ya. Ilustrasi ini hanya gambaran, semisal ini anggap saja pakaian ya. Semisal pakaian ini sudah terkena air kencing bayi laki-laki yang berusia kurang dari 2 tahun dan tidak makan selain daripada ASI. Semisal bayi usia 7 bulan atau 8 bulan atau sebelum 2 tahun kok sudah makan selain ASI atau MPASI, itu tergolong kategori najis mutawasitoh ataupun najis yang sedang. Lah cara membersihkannya beda. Ini ilustrasi gambaran yang mukhafafah ya, najis yang air kencingnya bayi laki-laki belum berusia 2 tahun dan belum makan selain ASI. Semisal ini ambil saja contoh baju ya, baju saya ya, baju saya, karena kebetulan saya punya bayi kecil dan laki-laki pula dan usianya belum 2 tahun. Itu semisal baju saya itu terkena najis ya, terkena air kencing anak saya. Lah dari baju ini, pertama langkah-langkah yang kita siapkan yaitu kita siapkan dulu semisal 1 ember air. Nah cara pengambilannya, karena ini embernya kecil atau kurang dari 2 kepala, maka dipastikan jangan di tangannya kita masuk, karena ketika tangannya kita masuk itu berubah, airnya itu berubah menjadi air mustakmal. Nah caranya bagaimana? Kita ambil sibuk, semisal kita ambil ini. Nah dari situ kita air di sini kita taruh sedikit demi sedikit, baru kita cipratkan ke tempat ataupun ke pakaian yang terkena air kencing tersebut ya. Seperti itu cara menghilangkan najis mukhafafah. Lah sebelum kita pakai kembali kita dijemur ya supaya kering ya. Ini sudah kategori suci. Itu cara menghilangkan najis mukhafafah. Terima kasih. Kemudian yang kedua yakni kita contoh najis ini, najisnya semisal ini ya, semisal najis mutawasitoh ini sebenarnya roti milik anak saya cairkan menjadi gambaran atau ilustrasi ayam ataupun semisalnya ataupun yang lainnya. Caranya bagaimana? Caranya pertama kita hilangkan terlebih dahulu bentuk najis tersebut dengan cara pakai tisu pertama boleh, ataupun kain bersih lainnya.
tisu tersebut kita tempelkan ke area najis ini ya. Kita tempelkan, kita hilangkan sampai bentuk ataupun wujudnya itu bersih ya. Ini kan langsung bersih, tidak ada ini najisnya. Kita posisikan ke selain ataupun kita buang lah, anggap saja kita buang dulu. Kemudian kita tandai di sini ya, ini tempat najis tadi lah. Setelah itu sama, kita ambil air secukupnya, kemudian tempat tersebut kita aliri air sebanyak 3 kali boleh. 1 2 3 ya, seperti itu. Setelah itu kita usap atau basuh dengan kain bersih, kain suci, supaya cepat kering ya. Kita basuh seperti ini. Semisal kok kurang, maka tambahi seperti ini ya. Seperti ini, selesai. Nah, tapi nanti ketika kita kok menjumpai semisal ada kotoran ayam atau lainnya, kok langsung pakai air sedangkan wujudnya itu masih ada, maka najis tersebut ketika disiram semisal sampai sini, maka najisnya itu mengalir kemana-mana. Oleh karenanya tadi caranya yang pertama, yakni kita bersihkan dulu wujud daripada najis tersebut. Sekian itu terkait pembersihan ataupun cara mensucikan najis mutawasito. Untuk najis yang ketiga, yakni kita najis untuk membersihkan, mensucikan dari anjing ataupun babi. Ya, yang pertama kita perlu menyiapkan beberapa alat contoh atau ilustrasi. Pertama, kita anggap saja ini pakaian yang sudah terkena najis atau air liur anjing ataupun babi. Ini pertama. Kemudian yang kedua, saya kebetulan sudah menyiapkan air yang sudah saya campur debu yang suci. Ini bentuknya sudah beda dengan air yang jernih. Terus kemudian saya juga menyiapkan 1 ember air bersih ataupun air suci. Nah, ini nanti saya menyiramkannya dengan menggunakan ini apa istilahnya, gayung ya, namanya gayung. Langsung saja kita praktek ya. Semisal ini baju ya, baju ini terkena air liur anjing ataupun babi. Nah, ini pertama kita semisal di sini ya, di bagian pojok yang terkena air liur. Nah, kita ambil air yang pertama ataupun air yang sudah dicampuri dengan debu yang suci, kemudian kita basuhkan, kita alirkan ke pakaian tersebut seperti ini ya. Seperti ini. Ini basuhan pertama ya. Basuhan pertama menggunakan air suci dan debu suci dicampur. Kemudian basuhan yang kedua kita menggunakan air suci yang bersih, yang jernih ya. Basuhan kedua usahakan merata ya. Yang terkena area yang terkena najis itu terkena air suci semua. Kemudian basuhan ketiga, keempat, kelima, dan yang keenam, dan yang terakhir ke-7 seperti ini. Setelah itu kita bilas ya, bilas supaya cepat kering. Kita bilas karena ini posisi sudah suci ya, karena sudah terbasuh 7 kali basuhan dengan dicampur dengan debu ya. Kita bilas biar kering. Nah, baru setelah itu kita jemur ya. Kita jemur ke sini ataupun bebas misal ini ya. Nah, setelah pakaian ini kering, sudah bisa kita pakai kembali dan statusnya baju atau pakaian ini sudah suci.
Demikian itu saja ilustrasi gambaran dari cara menghilangkan berbagai najis, baik itu najis mukhafafah, mutawasithah dan juga muwalladah. Dari saya Ahmad Ridho Fahmi, kelas A40, mengucapkan terima kasih dan mohon maaf sebanyak-banyaknya apabila di dalam penyampaian materi kali ini terdapat kekeliruan. Mohon Pak dosen ataupun yang lainnya bisa meluruskan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.